Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman I'm Sorry? Semoga semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Di tahun 2024 ini banyak hal menarik nih kayaknya ya. Apalagi tahun 2024 ini kita akan memilih pemimpin tertinggi di negara kita. Kita mau pilih mau pilih presiden maksudnya, tiga itu adalah ada 3 paslon, ada 3 pasangan calon presiden, paslon 1, paslon 2, paslon 3. Tapi kali ini saya nggak mau bahas masalah paslonnya. Saya nggak tertarik juga sih di dunia politik itu seperti apa, saya juga nggak tertarik. Tapi ada yang menarik nih di sini. Ada yang menarik di sini. Saya disclaimer lagi nih, saya nggak mengurusin masalah politiknya ya. Ini sekali lagi saya disclaimer, saya nggak ngurusin masalah politiknya seperti apa ya. Ya terserah mereka lah itu. Tapi saya milih siapa ya rahasia. Itu cukup saya dan pada saat pencoblosan nanti itu saya nggak akan kasih tahu saya milih siapa. Cuman ada satu hal yang menarik yang menggelitik saya itu tadi buka TikTok lah, kita scroll TikTok, ada salah satu video yang mengatakan bahwa mendisklaimer lah, menegaskan bahwa salah satu paslon pencalonan presiden di negara Republik Indonesia tahun 2024 itu adalah Imam Mahdi gitu loh. Ditegaskan bahwa itu Imam Mahdi. Oke lah, terserah dia sih, namanya dia berpendapat ya bahwa ini Imam Mahdi atau segala macam. Yang jadi masalahnya itu adalah yang ngomong ini bukan orang sembarang loh. Yang ngomong ini bahwa Imam Mahdi itu adalah si A, itu bukan orang sembarangan. Saya cari tahu di sosial media bahwa dia itu adalah seorang mursyid dulunya, karena setelah dia mengeluarkan statementnya itu dia nggak jadi penerus mursyid di pondok pesantren apa gitu. Teman-teman I'm Sorry boleh cek sendiri gitu, dia di pesantren apa gitu lah. Nah, gara-gara statement itu dia nggak lagi dinisbatkan sebagai mursyid. Nah, ada beberapa informasi mengenai seorang sepuh ini. Dia itu udah dari umur dia 24 tahun itu udah mendedikasikan dirinya di sebuah pesantren. Dan itu kalau dari 24 tahun sampai dia sudah sepuh sekarang ini berarti benar-benar bukan orang sembarangan. Ya kan? Dia setidaknya mempunyai ilmu yang luas tentang agama. Tapi kalau cuman gara-gara perantara dia mendukung salah satu paslon untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia tahun 2024 ini, cuman gara-gara itu dia jadi kayak apa ya? Jadi bahan lelucon di TikTok. Saya lihat di komen itu jadi bahan lelucon netizen dulu, dia mengeluarkan seperti itu. Nah, sebelum ke siapa namanya, saya coba ingat lagi, dulu itu pernah diceritain oleh guru saya, ada sebuah hadis yang sahih mengatakan bahwa di akhir zaman itu akan ada sosok pemimpin digelarkan Imam Al-Mahdi. Ini Rasulullah SAW yang
berkata ya, ini adalah hadis sahih. Jadi namanya seperti namaku, ya kan? Namanya nih Muhammad bin Abdullah nih, namanya seperti namaku kata Rasulullah. Dari nama doang nih, kita udah tahu nih dari nama doang. Apa namanya? Fisiknya seperti fisikku, tapi akhlaknya tidak seperti akhlakku. Oke, dari nama ya. Kita nggak usah panjang nih ngebahas hadis itu. Dua poin itu dulu aja. Kita nggak usah bahas akhlaknya. Nama dulu nih. Namanya seperti namaku. Sedangkan yang disebut nama paslon di Republik Indonesia ini yang mau jadi presiden, nggak ada nih. Namanya Muhammad bin Abdullah nggak ada nih. Terus fisiknya nih seperti fisikku. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu diberikan 1/3 kegantengan itu isi dunia lah, mohon koreksi ya kalau salah ya. Saya juga bukan seorang yang ahli agama, bukan seorang ahli hadis. Itu kan Nabi Yusuf nih, gimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu manusia yang paling terganteng sih. Kalau menurut saya pribadi, saya meyakini manusia yang paling terganteng. Iya, cuman kan ya masa iya gitu loh, masa iya sih Abah siapa ya namanya ya, kalau nggak salah Abah Aos ya. Masa iya sih seperti itu. Terus yang paling bikin saya greget gitu loh, hadis nih, ini kan Rasul nih yang ngomong nih. Dan lisannya Rasul itu tuh nggak pernah salah. Rasul itu maksum. Rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak pernah salah. Masa iya Rasul salah, mohon maaf bahkan ahli agama nih, ahli ilmu, atau mungkin saya yang nangkepnya salah nih. Masa iya sih Imam Mahdi dari sini gitu loh, dari Indonesia, apalagi calon presiden nih calon presiden. Banyak kan yang tentang hadis-hadis ya, Imam Mahdi kan dibayatnya bukan di Indonesia Imam Mahdi kan ada yang ngebayat. Masa iya bilang kalau seandainya nggak mendukung sosok itu, paslon itu gitu, nggak sebut aja lah. Kalau nggak mendukung, kan bilang di ceramahnya di Cimahi itu, yang tidak mendukung Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia 2024 dajal. Bagaimana? Maksudnya itu bagaimana? Yang nggak dukung Pak Anies, yang nggak milih Pak Anies, dajal. Apalagi Abang ngomong seluruh dunia, Imam Aqsa, Imam Nabawi, dajal. Aduh, saya sampai garu-garu kepala nih dari topi. Gimana maksudnya, jadi yang nggak dukung Pak Anies gitu, dajal gitu. Ya kan, kita kan kembali lagi ke Al-Quran dan hadis. Siapa sih Imam Mahdi sebenarnya gitu loh. Kalau Imam Mahdi udah muncul berarti Nabi Isa udah mau turun juga kali ya Katanya kan diturunnya Nabi Isa kan di Babulut ya Apa gimana? Apa saya yang salah Mohon koreksi ya Kalau kasih statement apalagi di di forum yang gede, ceramah di masjid, ya mohon maaf mohon maaf. Apalagi video udah kesebar luas tuh. Apalagi bilang ada dua makhluk di muka bumi ini yang tahu dajjal keluar selain Aos. Apalagi udah bilang Al-Quran salah. Al-Quran nggak mungkin salah sih bilang. Nyuruh percaya doang. Tapi udah masuk ke dalam ranah penistaan agama nggak sih? Saya nggak tahu sih. Mungkin ya ada teman-teman M-Story yang lebih paham. Tolong komentar di kolom komentar ya. Gimana sih bagusnya? Nah kalau saya
Saya sih berpesan, saya mohon kalau pemimpin di negara ya, apalagi suatu negara ya kalau bisa sih jangan bawa-bawa agama ya. Jangan jelek-jelekin yang lain juga. Kan masa kita mencontoh dari pemimpin, kalau kita mau jadi yang ini nih kalau jadi yang mau jadi yang pemimpin nih, masa ya harus gini-gini dulu sama rivalnya. Harusnya kan punya konsep we are a rival but not enemy, itu ya kan lebih enak nih, lebih tentrem nih Indonesia nih, kagak ada yang pro paslon 1, pro paslon 2, pro paslon 3 gitu loh. Ya kalau memang beda pilihan sih ya udah nggak apa-apa, jangan sampai ribut sama tetangga, nggak teguran gara-gara beda presiden, ya kan. Tapi balik lagi, udah melenceng kemana-mana nih ngomongin politik. Padahal saya nggak mau ngomongin yang itulah, bukan karena saya ngomong kayak gitu. Ampura ya, mohon maaf, kabar-kabarnya Abah nggak lagi dijadiin mursyid gitu loh gara-gara statement itu. Mungkin Abah punya klarifikasi, kita pengen tahu nih klarifikasinya gimana ya Mbak ya. Yang jelas kan Imam Mahdi nggak nasional, cuman maksudnya nasional cuman Indonesia doang gitu Bah. Imam Mahdi itu kan imam seluruh dunia, di seluruh dunia ya. Imam Mahdi ya, dia akan memimpin imam yang bijaksana, arif bijaksana gitu. Banyak penjelasannya, bisa belajar dari ustadz-ustadz yang mengkaji tentang peristiwa akhir zaman. Nah, ada Ustadz Zulkifli Hasan itu, Masya Allah. Semoga Allah selalu melindungi beliau lah, semoga Allah selalu menjaga beliau ya. Ya Bah ya, Maos. Ampura Bah, mohon maaf sepuh ya kalau menyinggung Bah ya. Mungkin itu dulu dari saya. Teman-teman, I'm sorry kalau ada yang komen gimana nih, percaya nggak kalau Imam Mahdi itu adalah Anies gitu maksudnya. Kalau saya sih kembali ke Al-Quran dan hadis saja ya, kan Rasulullah sudah banyak tuh membuka kisi-kisi tentang akhir zaman, siapa sosok Imam Mahdi gitu kan. Tapi dari dua hal yang saya spoiler tadi, 2 poin, namanya seperti nama aku, Muhammad bin Abdillah. Terus fisiknya seperti fisikku, ya ganteng sangat sih kalau bahasa anak gaul sih sekarang ini, ganteng sangat ya. Mungkin itu dulu dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.